sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya. Tuh, Demi Allah gitu. demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Wow, malaikat balik dan itu tidak benar berarti bang. Itu tidak benar. Sekalian Pak Ibtu Rudiana sumpah matinya. Buat sumpah pocongnya itu harus detail ya, bahwa 7 narapidana tersebut adalah pelakunya dan buktinya juga ada dan hasil visumnya juga ada. Dan saat saya memintai keterangan 7 narapidana itu tidak kami siksa, itu dulu coba supaya apa, sinkron sama saksian para terpidana tersebut, ya kan, kalau betul-betul ada jujur. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anak, anaknya meninggal tidak wajar, saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Udah nggak usah banyak cerita lah, ya. Anak beliau berangkat dengan kabar bahwa Vina dan Eki sudah tidak bernyawa dengan kecelakaan. Itu telepon malam itu, Pak Rudiana ya. Sampai di sana sebagai seorang penegak hukum, dia melihat ada ketidakwajaran dengan mayat anaknya. Ibtu Rudiana, ayah Eki, kekasih Vina yang sama-sama tewas di Cirebon, akhirnya muncul ke publik teman-teman. Rudiana ini muncul tiba-tiba saat Hotman Paris akan menggelar konversi pers terkait peninjauan kembali Saka Tatal dan pernyataan saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon bernama Dede di Keraton Kecirebonan pada Selasa 30 Juli 2024. Padahal teman-teman, Rudiana ini datang tanpa diundang oleh Hotman Paris. Namun kedatangan Rudiana disambut oleh Hotman Paris. Rudiana pun sempat menjawab saat ditanya wartawan soal kabarnya. Kok baru muncul ya? Padahal Ibtu Rudiana ini orang paling dicari Hotman Paris. Kasus ini akan semakin menarik ya teman-teman, untuk mengungkap kebenaran atas yang terjadi pada Vina dan Eki. Itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia, dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang nih, tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai apa tuh? Bagian narkoba. Narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku ini? Ya, silakan. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan lain, sehingga hati saya tertutup sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11, bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, Ya. saat itu sebagai orang tua saya punya kira untuk lebih mencari tahu. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak disuruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang dilaporkan? Ya, kuasa hukum. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Iya, siap bang. Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah bang, tiga-tiganya. Ntar nggak tercapai dong jadi gubernur. Jadi Kapolda lebih cocok dia bang. Oh begitu ya? Jadi penyidik Oke. ya sekarang. Ya. Sudah dilaporkan. Oke. Jadi tidak benar Dede. Tidak benar. Bapak yang dulu berbohong. Oke.
Pertanyaan berikutnya, sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Yang bikin penyidik reskrim, Pak. Saya cuma melapor ketika sudah menggali server beberapa menit dan mereka mengakuin itu serahkan ke reskrim yang melakukan pemeriksaan. Oke, itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan udah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP ini? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini, si ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada malah berkatakan, ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengaku mengatakan, maaf, air maninya ketumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa, Bang. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang kami tuangkan di BAP dan berita. Kemudian penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para terpidana tersebut yang dituangkan di BAP. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Tidak. Lu gua batu gara-gara lu ah. Maksudnya gini Pak, kok bisa di BAP dijelaskan si A membonceng si B, ya para pelaku ya, merek motornya apa, yang merkosa duluan siapa, bahkan ada pelaku itu mengatakan aku yang merawani duluan gitu loh. Itu ada di BAP segitu rincinya gitu loh. Kok tiba-tiba sekarang 3 dari nama itu fiktif katanya. Asal nama fiktif gimana itu Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu Peggy yang ditangkap adalah Peggy yang kemarin? Keyakinan tentunya di penyidik, Bang, ya. Bapak sendiri pribadi? Ini kan Egy sama Dede kan ngadu ke Bapak kan? Jadi menurut Bapak gimana? Peggy sama Dede. Bukan. Dede. Aib, Siap. Aib sama Dede kan sumber dari Bapak. Pertanyaannya ada 3 nih. Yang apa? Fiksi apa namanya? Fiktif. Yaitu ya apa? Andi sama Dani. Ya terutama Peggy dulu. Menurut Bapak itu Peggy yang kemarin dia di peradilan atau bukan? Bicara keyakinan karena yang saya tahu hanya nama-nama yang disebut para terpidana. Disebutkan. Disebutkan terpidana. Kemudian tersebut dilakukan pengembangan saya mau penyidik. Ya. Mungkin penyidik yang menjelaskan. Oh begitu. Kalau yang 2 lagi fiksi itu nggak tahu juga Pak? Nggak tahu ya. Ada pertanyaan kamu ke biar puas lah, biar kita nanti gue lu jangan tuduh gue ya disogok Pak Rudiana lagi ya. Kemarin gue dituduh disogok gubernur apa tuh? Bupati apa? Bupati Cirebon. Bupati Cirebon. Bukan dong kamu tuh. Yang mana yang Indramayu? Yang dibilang 7 miliar. Iya, Bupati Cirebon. Bukan Cirebon ya? Bupati Cirebon. Yang nuduh gue nyogok, gue lebih kaya dari bupatinya, oke? Jadi nggak mungkin gue disogok. Apa? Apa? Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anak-anaknya meninggal tidak wajar, saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Udah nggak usah banyak cerita lah, ya. Anak beliau berangkat dengan kabar bahwa Vina dan Egy sudah tidak bernyawa dengan kecelakaan. Itu telepon malam itu, Pak Rudiana ya. Sampai di sana sebagai seorang penegak hukum dia melihat ada ketidakwajaran dengan mayat anaknya. Ya, saya ingin katakan di sini bahwa tolong narasi-narasi yang kemudian menyudutkan beliau itu diluruskan. Beliau tidak pernah menangkap. Yang beliau lakukan adalah investigasi. Teman-teman jurnalis kan juga punya jurnalisme investigasi kan? Apa itu dilarang? Kan tidak. Nah, begitu beliau menemukan titik terang kejadian ini, ya, beliau berkoordinasi dengan reskrim. Betul ya? Anda ya, berkoordinasi dengan reskrim ya untuk membawa dan kemudian diinterogasi awal di Polres. Karena para penyidik reskrim menemukan bahwa unsurnya terpenuhi, dimintalah beliau melakukan laporan sebagai pelapor. Jadi peran Rudiana di sini yang pertama menginvestigasi sendiri
ya kasus ini, dan kemudian sesudah terpenuhi diserahkan ke reskrim. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Jadi itu yang perlu saya luruskan. Terima kasih, Bang. Oke. Betul. Pertanyaan berikutnya. Sebentar dulu, nanti. Pak Rudiana, Aep dan Dede itu kan saksi kunci. Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Kenapa hanya disumpah dengan berita acara? Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Padahal mereka adalah saksi kunci. Mereka hanya tanda tangan BAP. Memang menurut hukum acara boleh sambil bikin BAP disumpah, tapi tidak dibawa ke persidangan. Posisi saya hanya sebagai pelapor. Nggak tahu. Posisi saya hanya sebagai pelapor, yang mana melaporkan dari untuk tindak pidana terhadap orang anak saya. Jadi nggak tahu kenapa Dede sama Aep tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Pertanyaan berikutnya, Bapak sudah melihat foto yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal menyebutkan tubuh dari almarhum dua-duanya mulus. Mereka mengatakan itu kecelakaan murni. Bapak sebagai orang tua melihat langsung keadaan mayat kecelakaan murni atau dianiaya? Itu dianiaya, Pak. Saya lihat langsung dari mulai luka di dahi yang ke dalam, terus gigi hancur, ini rahang patah, Pak. Ya, Pergelangan ini patah. ya, Terus kemudian ada biru di sini. ya, Belakang kan kiri juga kena pukulan. ya, Tutup belakang tadi kalau kecelakaan itu ada baret, Bang. ya, ya, Ini ada. Itu ya ada. Terus seperti kena tutup. ya. Kaki kanan itu patah pergelangan. Apanya? Pergelangan kaki belakang patah. Ya. Iya, kalau tabrakan pasti paling satu bagian tertentu yang hancur kan. Sini ada di mana-mana gitu. Ya. Bahkan pergelangan kaki patah. Wah. Jadi Bapak yakin benar bahwa itu adalah, kenapa jaksa tidak mengajukan Bapak sebagai saksi ya? Saya saksi, Bang. Di peradilan kemarin? Enggak, di peradilan. Harusnya ya. Kan itu kan perdebatan kan. Kenapa nggak diajukan ya? Halo Bapak Jaksa, kenapa tidak diajukan? Karena yang menjadi pertanyaan kan apakah kecelakaan atau penganiayaan. Tadi beliau ini mengatakan tulang di bawah. Kalau kecelakaan kan pasti di bagian tertentu ketabrak di sini. Ini ada di mana-mana, ya kan? Jadi Bapak yakin bahwa itu adalah Ada perbuatan pidana. tindak pidana. Pertanyaan berikutnya, ada yang mengatakan katanya ada transaksi narkoba di belakang ini. Benar nggak sih? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Ini wartawan ini mondong semua nih pada seenaknya aja nulis. Ada Bapak, bukannya Bapak mau menyembunyikan ada transaksi narkoba? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada, Bang. Terus ada juga gosip selama ini kata ini Bapak melindungi cucu dari seorang jenderal polisi, benar nggak? Aduh, saya tidak kenal. Kalau ini pertanyaan terakhir. Banyak orang bertanya mengatakan Eji masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba. Saya begitu. sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya bohong. Wow, bro. Mantap. Baik, nanti dulu. Itu tidak benar nanti, Bang. Itu tidak benar. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas dasar apa? Kalau misalnya penyidik curiga nih, bilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia nggak? Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan penyidikan, Bang. Ya kepentingan lah, maksud kepentingan Walaupun memang wartawan. saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, yang buat anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan, Bang. Namun sudah saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya Muhammad Rizky Intinya Rudiana. Bapak setuju dibongkar pun bila untuk penyidikan setuju. Kalau buat penyidikan, Bang. Oke, apalagi lu monyong-monyong lu.